Assalamualaikum, bagaimana kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Reni Gusman Alkita. Kali ini kita akan membahas bagaimana peluang lolos senam PTN melalui analisis nilai rapor. Untuk senam PTN sendiri, kita akan melihat rekam jejaknya dari 2016, 17, 18, 19, dan 25 tahun terakhir. Nah, SNMPTN merupakan jalur undangan yang paling favorit, artinya kamu tidak perlu bersusah-susah lagi untuk mengikuti tes atau tes mandiri lainnya. Jadi, jika kamu ingin lulus SNMPTN, maka kamu harus giat untuk belajar. Baiklah, untuk rekam jejak SNMPTN tahun 2016, yang mana sekolah yang mempunyai akreditasi A itu bisa mendaftar 75% terbaik di sekolahnya. Kemudian tahun 2017 mengalami penurunan, yang mana akreditasi A hanya 50% terbaik di sekolahnya. Selanjutnya 2018 itu masih sama, 50% terbaik di sekolah yang akreditasi A. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan, yang mana akreditasi A hanya 40% terbaik di sekolah. Dan sampai tahun ini, tahun 2020, yang akreditasi A itu mendaftar 40% terbaik di sekolah. Sampai di sini paham mengenai 40%, 50% terbaik di sekolah. Nah, saya akan menjelaskan secara sedikit. Untuk 40% terbaik di sekolah, Ananda jika terletak di jurusan IPA, jika IPA itu jumlahnya 60 siswa, maka 40% terbaik itu yang bisa mendaftar sebanyak 23 orang siswa. Yang perlu kamu ketahui di sini, untuk SNMPTN, jumlah kelulusan SNMPTN juga dipengaruhi oleh rekam jejak sekolah kamu. Misal, apakah sekolah kamu itu merupakan sekolah unggul atau sekolah berprestasi di tingkat kabupaten atau kota. Dan itu sangat mempengaruhi kamu untuk bisa lulus di SNMPTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri merupakan seleksi jalur undangan secara nasional yang didasarkan kepada penilaian nilai rapor kamu dari semester 1 sampai dengan semester 5 jika kamu siswa madrasah atau SMA. Kemudian didukung oleh prestasi di bidang akademik. Misal kamu juara perlombaan di bidang sains, contohnya juara 1 lomba biologi, atau juara 3 lomba fisika. Nah, perlombaan di sini itu bisa dimasukkan minimal di tingkat kota. Tetapi pada tahun 2020 ini berbeda di tahun sebelumnya, yang mana pada SNMPTN kemarin tidak harus jalur di tingkat kota. Apabila kamu memiliki sertifikat prestasi, kamu bisa memasukkan. Jadi tidak seperti tahun 2019, 18, dan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kamu ketahui bahwa jumlah kelulusan senam PTN juga dipengaruhi oleh prestasi sekolah kamu, kemudian rekam jejak alumni. Apakah sekolah kamu di suatu tingkat kota atau kabupaten merupakan sekolah yang unggul atau sekolah yang tergolong biasa? Nah, untuk rekam jejak alumni, apakah alumni kamu sudah diterima di PTN favorit? Kalau di Sumatera Barat, semisal UNAN, kalau di Pulau Jawa, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan lainnya. Dan itu perlu kamu ketahui bahwa kelulusan senam PTN sangat dipengaruhi oleh prestasi sekolah dan rekam jejak alumni. Di samping itu,
kamu juga harus mampu untuk memperoleh nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu grafiknya naik dan memiliki prestasi tambahan di bidang perlombaan atau di bidang lainnya. Untuk pilihan PTN dan program studi yang ada dalam senam PTN, setiap peserta senam PTN bisa memilih 2 PTN. Apabila peserta senam PTN memilih 2 PTN, maka salah satu PTN harus ada dalam provinsi di sekolah asal. Apabila memilih 1 PTN, maka PTN-nya boleh di luar dari provinsi sekolah asal. Kemudian untuk pilihan jurusan itu bisa 2 jurusan atau 2 program studi. Untuk analisis hasil nilai rapor, alhamdulillah di tahun ini salah satu siswa saya berhasil menembus Universitas Andalas jurusan kedokteran. Untuk peluang Universitas Andalas jurusan kedokteran itu memang dari tahun ke tahun sekolah kami terus untuk mengikuti SNMPTN, tetapi belum lulus di tahun sebelumnya 2018, 2019 dan alhamdulillah di tahun 2020 ini lulus kedokteran Universitas Andalas. Untuk perankingan senam PTN itu ditentukan oleh nilai 6 mapel. Jika kamu jurusan IPS, maka nilainya ialah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, geografi, ekonomi, sosiologi. Jika kamu siswa jurusan IPA, itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, fisika, kimia, biologi. Dan jika kamu jurusan ilmu keagamaan, itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, tafsir, hadis, dan fikih. Dan nilai kamu semuanya dimasukkan dari semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian di ranking oleh sekolah dari semester 1 sampai semester 5. Dan 40% terbaik akreditasi A itu mendapatkan tiket untuk mendaftar di SNMPTN. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba membaca analisis nilai untuk lolos senam PTN. Dan alhamdulillah saya sudah sampaikan tadi bahwa tahun ini ada yang lulus kedokteran Universitas Andalas. Untuk analisis nilainya, siswa tersebut memiliki nilai yang sangat bagus dan unggul. Yang mana siswa tersebut adalah siswa yang memiliki ranking 2, 3. Artinya siswa dengan peringkat 3 besar selama 5 semester. Kemudian nilainya itu yang menonjol di 6 mapel tersebut adalah di bahasa Indonesia, matematik, kimia, dan biologi. Yang mana di semester 5 itu hampir di atas 95 ke atas. Dan tidak lupa pula saya sampaikan bahwa jika kamu ingin lulus di kedokteran, pastikan bahwa kakak-kakak kelas kamu dahulu apakah sudah mendaftar atau mencoba untuk menembus jurusan kedokteran tersebut. Jika kakak kelas kamu sudah berusaha untuk menembus selama 1 tahun, 2 tahun, maka bisa jadi nanti peluangnya kamu bisa lulus di tahun berikutnya. Apabila kamu mengambil jurusan kedokteran yang sama dengan kakak kelas kamu tersebut. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Video ini saya buat tujuannya hanya untuk memotivasi kamu agar lebih giat lagi belajar, bukan bermaksud untuk menyombongkan sekolah saya atau madrasah saya, tetapi semata-mata intinya agar kamu bisa lebih giat lagi belajar, kemudian kamu memiliki prestasi yang unggul, dibuktikan juga dengan kamu
menang perlombaan atau juara di dalam kegiatan lain, bisa jadi di bidang seni, olahraga, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa kamu pakai dalam daftar SNMPTN. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.